Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cuma dua yang jawab ya? Yang lain kemana nih? Halo, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dong. Lumayan ramai kalau begini. Eh, saya melanjutkan yang tadi, soalnya koneksinya memang kurang baik waktu di sekolah itu. Tadi Anda sampai di LKPD, kemudian LKPD-nya sudah saya perbaiki, baru satu kelompok yang mengerjakan. Jadi ntar Anda selesaikan itu. Nah, nanti Anda boleh berbagi memang tugas kelompok. Kemudian setelah Anda mengerjakan LKPD itu, kalau ada hal-hal yang mau di-sharingkan ke rekan-rekannya silakan. Intinya sampai satu kelompok itu paham semua tentang ruang lingkup uang. Ruang lingkup uang itu hanya terbatas definisi uang, terus sampai dengan sejarah uang. Sampai itu saja sih. Bisa dipahami kira-kira ya? Bisa, Pak. Ya, di LKPD 1 tuh. Di LKPD 1. Ini yang baru selesai satu kelompok. Kelompok yang lain masih belum. Nanti silakan boleh dilanjutkan. Harusnya sudah selesai tadi sih. Cuman karena terkendala koneksi, kemudian video yang ceket-ceket juga. Makanya saya lanjutkan nih. Kemudian yang berikutnya, atau ada yang sudah proses mengerjakan kelompok-kelompok ini? Kalau saya kurang paham, itu namanya, itu satu link ditulis semua kelompoknya, Pak. Satu link, maksudnya satu link ditulis semua? Masuk ke LKPD 3.4, Ya. terus masuk yang nomor 1, Ya. itu kan nama peserta gitu. Itu namanya sendiri-sendiri apa langsung satu kelompok, Pak? Langsung satu kelompok. Kan nama kelompok itu. Oh iya, makasih, Pak. Ya. Sebentar. LKPD 1. Ini kan yang Anda maksud sudah kelihatan nggak yang saya bagikan? Kelihatan, Pak. Ya, ini kan dituliskan nama-namanya. Di sini nih. Jadi yang nanti dibaca dulu prosedur kerjanya, baru Anda kerjakan. Saya rasa gampang sih, karena cuman hanya 2. Anda tinggal bikin alurnya, kemudian Anda tulis uraian sejarah uang. Nah, supaya Anda punya bahan dan tidak mencari lagi, nanti Anda bisa akses ke bahan ajar. banajar.smn1bws.sch.id. Oke, saya bagikan lagi. Nah, yang ini nih, sudah terlihat belum? Halo? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, nanti Anda Sudah. bisa akses itu tuh. Sudah. Bahan ajar. Yang 3.4. Di situ sudah tersedia materi-materinya. Saya buat model flipbook, jadi biar serasa buku beneran gitu loh. Nanti kalau dibuka di handphone pun, di smartphone, itu tidak akan mengganggu smartphone Anda.
Jadi ukurannya memang bahasanya itu open in all media device, responsif istilahnya kayak gitu. Jadi Anda bisa tukil materinya dari sini atau Anda cari di sumber lain, di internet boleh, di Google juga boleh. Hanya saran saya cari dari sumber yang memang legal, yang formal kayak gitu. Ini sudah ada semua di sini. Terus ada yang mau disampaikan lagi seputar materi atau bahan ajar? Untuk saat ini targetnya ya cuman ini aja sih. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada? Saya kepengennya lebih atraktif gitu loh. Jadi kalau per kelompok nanti kan kelompok itu ada yang presentasi wakilnya harusnya. Ini mewakili semua kelompok belajar nggak yang bergabung di sini? KB 1 ada? Halo? Halo, KB 1 ada nggak? KB 2? Adik satu ada. Ada, Pak. Oh, KB 1 ada. KB 2? Ada. Oh, ada. KB 3? Ada, Pak. KB 4? KB 4? Tidak ada. KB 5? Ada, Pak. KB 6? Ada, Pak. Pak. Yo, KB 7? KB 8? Ada, Pak. KB 9? Ada Pak, KB 10? saya Pak. Yo, KB 10? Ada, Pak. Ada, Pak. KB 11? Ada, Pak. KB 12? Ada, Pak. KB 13? KB 14? Hadir, Pak. KB 15? KB 16? Berarti yang tidak ada tadi KB 8, KB 15, dan KB 16. Wakilnya juga belum masuk kayaknya. KB 8 ada, Pak. Hah? KB 8 ada. Oh ya, KB 8 ini yang kumpulannya. Imelda. Oh, Imelda, Uu, dan kawan-kawan itu ya? Iya, Pak. Oh, oke. Mumpung Anda paling tidak mewakili semua kelompok nih, kira-kira nih, kalau saya kasih soal, Anda kepinginnya modelnya yang seperti apa soalnya? Ada yang mau usul? Uraian, Pak. Uraian, esai. Terus yang lainnya? Abikian, Pak. Kalau pilihan ganda saya taruh di Google Form gitu, misalkan. Iya Pak, enakan Pak. pakai Google Form Pak. Iya, enakan. Kenapa? Iya, Pak, enak. Iya sih, saya tanya. Enakan Lebih enak, Pak. Iya sih, saya tanya. Alasannya enak pakai Google Form kenapa sih? Apa lebih nyaman di contohnya atau bagaimana? Iya, Pak. Hah? Lebih enak di contohnya? Ya nanti saya coba kasih model soal quiz. Anda kerjakan secara individu maksud saya. Anda kan sudah pernah sih materi ini dikerjakan individu, nanti langsung dibahas bareng-bareng. Jadi saya kepengennya saya ada aplikasi online untuk ngerjakan, nanti kelihatan semuanya tuh. Yang betul semua siapa aja, yang salah 5, yang salah 8, kayak gitu. Mau nggak saya model begitu? Jadi seluruhnya siswa tuh nanti kelihatan mana yang hanya betul 1, mana hanya yang betul 2 gitu.
Jadi pertanyaan sekaligus langsung ada jawabannya. Langsung ada nilainya, langsung muncul nilainya. Kayak gitu. Dan semuanya tahu. Boleh enggak kira-kira kalau saya kasih soal model kayak gitu? Untuk latihan. Boleh, Pak. Yang lainnya? Ya, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya, gitu ya. Ya, baik. Medianya pakai Quizzes, Pak. Kenapa? Medianya pakai Quizzes itu, Pak. Enggak menggunakan quizzes. Enggak pakai quizzes. Insya Allah menggunakan, adalah aplikasinya, nanti biar terlihat semua, ntar saya bagikan kuisnya. Nah, kemudian setelah Anda belajar materi uang ini, saya kan juga mereview lagi sebetulnya, supaya Anda tidak lupa. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan seputar uang. Kalau gampang berarti saya anggap masing-masing kelompok sudah punya simpulan masing-masing sih. Sudah proses mengerjakan semua yang LKPD tadi. Halo? Belum, Pak. Ini kan masih Kenapa? Belum, Pak. Ini kan masih di Google Meet, Pak. Saya tidak bisa nyampaikan ke teman-teman. Oh, gitu. Ya. Tapi kan sudah pernah dapat materinya, toh? Iya, Pak. Tadi kan saya ke sekolah, Pak. Oh iya, enggak, maksud saya kira-kira dari yang materi yang sudah pernah didapat, dari bahan ajar, dari internet mungkin Anda sudah cari, bisa enggak nyimpulkan dari masing-masing KB? Coba saya mulai dari KB 1 dulu. KB 1 ada enggak tadi? Siapa ya? Halo? KB 2? Iya, Pak. Ayo, KB 2. Bisa enggak nyimpulkan Ken? Lah, Nyimpulkan. yo materi tentang uang, ruang lingkup uang, definisi sejarah uang. Bisa enggak kira-kira? Pakai bahasamu sendiri boleh, selaku wakil dari kelompok. Di-on-kan dulu kameranya juga boleh. Yang lain silakan persiapkan dulu nanti secara bergilir. Itu baru saya tutup. Pengertian. Ya, kesimpulannya lah materi tentang uang yang meliputi ruang lingkup uang, yaitu definisi uang dan sejarah uang yang pernah kamu pelajari. Uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat guna mengukur nilai, menukar, dan membayar setiap transaksi pembelian barang dan jasa, serta menimbun kekayaan. Kalau sejarah uang dimulai dari sistem barter yang kemudian berkembang, namun orang semakin sulit untuk menemukan rekan barter. Dari kesulitan tersebut, maka Ya, lanjut aja, enggak apa-apa. Muncul pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar.
contohnya kayak garam. Terus, tetapi sayangnya benda tersebut tidak mudah tahan lama sehingga muncullah uang logam seperti emas dan perak. Ya, yang lainnya KB berikutnya. KB 3. Kalau berkenan di open kameranya silakan di open. KB 3 ada nggak? Hola. KB 3. KB 4. Lah, tadi pas di absen ada. KB 4. KB 5. Halo. KB 6. Iya, Pak. Ya, silakan yang mewakili. Atau di open cam-nya boleh. Astagfirullah. Kalau berkenan, kalau tidak berkenan tidak apa-apa. Langsung saja boleh. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sejarah uang berasal dari masa sebelum barter. Ya boleh cukup. Yang berikutnya KB 7 mungkin. Kesimpulan tidak usah panjang-panjang ya, bukan ngerangkum. Disimpulkan saja. KB 7. KB 7 ada? KB 8. KB 9. KB 9. KB 10. Halo, KB 11. Halo. KB 11 ada nggak? Lah, pada kemana ini orangnya nih? Halo. Masihkah Anda di tempat masing-masing? Iya Pak, KB 11. Ya, KB 11, silakan. KB 11 Pak. Iya Pak. Ya. Di mute dulu, Rofik. Ya, oke. Ya, lanjut Fatimah. Uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Ya. Sejarah uang awal mulanya itu dari sistem barter, yaitu suatu sistem yang memiliki pertukaran antara barang dengan barang. Ya, baik. Yang KB berikutnya, KB 12 mungkin. Saya Pak. Ya, silakan. Uang adalah suatu benda untuk menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Uang pertama kali digunakan oleh bangsa Arabia. Kemudian setelah itu muncul uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani dan uang kertas yang digunakan oleh zaman dulu sana menggunakan nama uang mata uang sendiri. Setelah itu mulai muncul berbagai macam uang seperti uang kartal, uang giral, uang pasti, dan lain-lain. Sudah Pak. Ya. Silakan KB berikutnya, KB 13. 13. KB 12 Pak. Hah? KB berapa? 12. Ya, 12. Silakan. Kalau pengertian uang itu apa ya Pak? Uang itu sesuatu yang bisa dipergunakan untuk membeli barang dan sebagainya. Kalau sejarah uangnya, uang itu yang bisa ada uang prosesnya panjang. Pertama kan mulai dari adanya barter. Terus karena masih belum bisa terus proses barter itu
ditukar dengan adanya waktu itu masih uang koin. Habis gitu uang koin jadinya jadinya dibuat uang kertas seperti sekarang. Ya, oke. Baik, KB yang berikutnya, KB 13. Ada KB 13? KB 14. Iya, Pak. Ya, silakan. Uang adalah Ya, uang adalah apa yang bisa dikeluarkan oleh manusia. Sejarah uang pertama mulai dari barter, kedua masa uang barang, dan ketiga masa uang logam. Yang terakhir adalah masa uang kertas. ya, sudah cukup? Ya, KB berikutnya 14. Ada enggak KB 14? KB 15? KB 15? Ada KB 15? KB 16? KB 16? Ada? Yang saya ingin tanyakan ke Anda, setelah Anda dapat materi uang itu, kok tidak ada yang menyimpulkan tentang teori uang ya? Berdasarkan definisi para ahli gitu. Ada nggak yang juga belajar itu? Teori RKS misalkan. Ada nggak yang belajar teori tentang definisi uang? Halo? Baik, kalau tidak ada, saya dari yang Anda sampaikan tadi, kesimpulan dari tentang definisi uang secara umum, yaitu bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Jadi intinya uang itu adalah alat pembayaran. Yang Anda sampaikan itu sudah betul semua, sudah benar semua dengan persepsi masing-masing. Kemudian yang belum disinggung ini, saya belum dengar tentang kriteria uang. Kriteria uang yang memenuhi sebagai persyaratan dan layak digunakan sebagai alat pembayaran. Ada yang pernah tahu nggak? Harus ada jaminan, harus disukai umum, nilainya stabil, mudah disimpan, kemudian mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, supply harus elastis. Artinya elastis maksudnya antara permintaan dan penawarannya itu seimbang, tidak harus cetak duit terus, kayak gitu maksudnya. Baik, kira-kira ada usulan lagi enggak untuk latihan soalnya? Kalau modelnya interaktif begitu, bisa disepakati tidak kira-kira? Jadi Anda ngerjakan di hari itu, di waktu itu, kemudian nilainya juga langsung muncul. Dan pertanyaan saya, mengerjakannya mau sekali atau berulang-ulang sampai dengan Anda dapat 100 nilainya? Silakan. Mungkin ada usulan. Berulang-ulang kali, Pak. Hah? Berulang-ulang? Berulang-ulang, Pak.
Berulang-ulang ya. Pokok sampai 100 pokoknya Iya, ya. Pak. Mau 10 kali, Iya, mau 20 iya, Pak. kali gitu ya. Iya, Pak. Iya. Oke, oke. Saya bikin soal, nanti boleh dikerjakan berulang-ulang. Sampai Anda dapat 100 ya. Tapi itu soalnya sama semua, Pak. Hah? Pengennya gimana? Sama semua apa tidak sama? Kalau Kalau saya sih pengennya kasih soal misalkan jumlahnya 100 ya. Misalkan nih. Misalkan 100. Jadi Anda kerjain semua sampai dapat 100 semuanya. Atau 40 atau 50 soal gitu. ABC-an, Pak. Kenapa? Pilihan ganda, Pak. Iya, pilihan ganda. Betul. Kan gampang kalau pilihan ganda. Iya, ada Pak. Nah, apa? Baik beginilah. Ntar saya siapkan dulu. Kemudian nanti saya share via WhatsApp group yang ada wakil-wakilnya dari masing-masing KB. Tolong juga disampaikan ke rekannya yang lain ya. Yang merasa satu kelas walaupun beda KB, di sharing juga biar juga dapat materinya. Nah, kira-kira saya kepingin tahu sih pendapat Anda juga seputar pemberian materi di kondisi daring semacam ini bagaimana kira-kira? Saya butuh penilaian yang sangat jujur. Silahkan. Siapa yang mau berpendapat dulu? Boleh. Saya, Pak. Ya, silakan. Kan pelajarannya sampean yang spirit itu kan hubung di Google Meet kebanyakan gitu ya, Pak. Terus kadang anak-anak itu udah online WA-nya gitu, Pak. Jadi kalau itu ada pelajaran di Google Meet saya sendiri kan udah terus begitu mau itu kan ibu kesempatan sekali itu Pak, jadi gitu Pak, apa ya dapatnya itu udah tahu itu. Kok putus-putus suaranya ya? Besar kecil besar kecil. Iya ya. Coba sih lagi pelan-pelan. Silakan. Pelajaran spiritif belajar Avandi itu kan dengan make begini Pak. Ya. Link Google-nya spirit set. Bentar. Suaramu nggak jelas. Kadang mendengking, kadang kecil, kadang besar. Ya, tapi saya insya Allah sudah tangkap maksudnya. Iya, Pak. Iya, sudah saya tangkap maksudnya. Memang rencana saya insya Allah 2 minggu lagi. Kalau PPL saya sudah kelar, mau saya luring lagi semuanya. Karena target di semester genap itu cukup berat. Untuk di mapel saya yang bukan ini. Kayak gitu. Pengen saya luring lagi. Dan sebisa mungkin memang waktunya mau saya tambah untuk Anda latihan gitu. Itu sih niatan saya. Ya kita lihat aja dulu nanti 2 minggu ke depan seperti apa. Kemudian maksud saya mungkin ada yang berpendapat lain seputar tentang kalau materi kayak gini, kan ini materi teori. Itu bagaimana sih sebaiknya yang enak kira-kira, yang Anda terus bisa paham atau latihan soal terus atau ketemu begini terus Anda ngobrol atau bagaimana? Silakan. Kalau yang mau berpendapat, monggo. Ya demi kebaikan bersama tentunya ini. Biar supaya rekan-rekannya biar tahu semua. Silakan siapa yang mau berpendapat. Kayak apa? Ya, silakan Devina.
Mungkin seperti ini Pak, kayak sekarang kan materi uang, Ya. itu dikasih kayak tugas mencari seputar materi uang gitu. Hmm. Nah, itu nanti materi. Terus setelah itu seperti diberi latihan kalau gitu Pak. Lebih paham kalau seperti itu. Iya. Memang skenarionya semacam itu. Jadi setelah berakhir materi tentang ruang lingkup uang di pertemuan berikutnya, nanti Anda coba searching dulu di Google, di internet tentang jenis-jenis uang. Sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa dicantumkan sumbernya. Nanti kita diskusikan di saat kita ketemu, baik di kelas luring maupun secara daring. Ya, begitu. Terima kasih sarannya si Wardah sama Devina. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Yang berpendapat berbeda, monggo. Saya pengennya Anda bisa semua paham, tapi bukan hafalan gitu loh. Silakan, mungkin ada yang berpendapat lain? Boleh. Pak, saya mau saran. Ya, boleh, silakan. Kalau misalnya mau daring kayak gini ya, Pak, Ya. enaknya tuh dikasih taunya tuh jangan mepet-mepet, Pak. Kadang kan nggak tahu gitu, kaget. Iya, siap. Mohon maaf kalau saya sudah mengagetkan. Iya, oke. Iya, Pak, tidak apa-apa. Iya, oke. Terima kasih sarannya. Baiknya Ya, 1 hari sebelumnya atau 3 jam sebelumnya atau bagaimana kira-kira? 1 hari, Pak. Kalau misalnya 3 jam juga Oh, 1 hari sebelumnya ya. lumayan. Ya, planningnya kan begini. Kalau tadiku kan ada yang luring ke sekolah. Jadi maksud saya yang di rumah biar juga bisa nyimak materinya, dia juga bergabung. Cuman kan aku terang kok koneksi internetnya lagi buruk apa karena cuaca. Nah, itu dia. Jadi tapi di luar itu ya oke lah. Baik, terima kasih sarannya. Kalau mau kan kita bisa sewaktu-waktu kalau daring. 1 hari sebelumnya berarti ya? Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih Dwi Sasi. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Ada lagi? Sudah? Tidak ada? Baik, untuk pertemuan berikutnya, lanjutan dari ruang lingkup uang. Setelah Anda mengerjakan LKPD 3.4 bagian pertama tentang ruang lingkup uang, di pertemuan berikutnya harapan saya Anda komunikasi dengan kelompok belajar masing-masing. Boleh Anda searching di internet, cari tentang materi jenis-jenis uang. Anda cari dulu, nanti disampaikan per kelompok atau per orang juga boleh. Nanti kita diskusi kembali, kayak gitu. Itu untuk di pertemuan berikutnya. Saya kira untuk kali ini saya rasa sudah cukup. Nanti saya persiapkan dulu untuk Anda latihan yang berulang-ulang itu supaya Anda bisa. Mudah-mudahan malam ini selesai. Langsung saya share jam berapapun juga. Baik, terima kasih sudah mewakili dari KB Anda masing-masing. Jangan bosan-bosan kasih saran masukan ke saya. Saya open kok, boleh. Mau kritik juga boleh. Yang penting semua sama-sama untuk kebaikan supaya saya lebih baik, Anda juga bisa lebih baik. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di open kameranya dong sebentar. Saya capture. Jangan keluar dulu. Bentar, Pak. Ya, silakan pakai kerudung yang cakep. Bagus. Kalau pakai mukena kelihatan. Mic-nya di mute aja nggak apa-apa. Kameranya aja di open. Silakan, saya tunggu. Buat dokumentasi saya. Si Anggi, Desi.
Baik, ambil pose yang paling bagus ya. Jangan mencurang-mencurang. Jangan lupa tersenyum. Biar tidak cepet tua Anda itu. Nah, asik. Ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan. Dadah, Pak. Ya.